akan dimulai dari Bang Nandar. Waktu akan ditentukan 3 menit atau 2 menit per 5. Kepanjangan atau cukup 5 menit? 5 menit. Ya terserah dia saja. Panjangan, Pak. Ya Oke. udah, yang mau debat kan saya. Betul, Terserah oke. dia itu Kita dia sepakati. mau. Kita sepakati 5 menit. Setelah Terus kalau 5 saya menit, sedang berbicara di mute ya, betul, bukan hanya betul. di mute. Setiap pembicara mendapat hak bicara, yang lawan bicaranya akan di-mute. Ya, dan lawan bicara tidak membuka mute-nya atau menyanggah sampai dengan narasumber yang sedang berbicara ini selesai, ya, sampai waktu 5 menit. Yang diperbesar nanti adalah yang akan menyampaikan narasinya, ya. Tidak lari-lari kemana-mana, kita fokus kepada tema yang tadi, Nabi Muhammad dan Paulus, mana Nabi yang benar dan mana yang palsu. Oke, untuk keterangan kepada teman-teman, jangan merekam-rekam untuk tujuan lain-lain selain dari diskusi ini, contohnya hendak melapor-lapor atau memperkeruh suasana antar umat beragama. Tidak ada tujuan untuk ke sana, ya. Sekarang yang ke-7, bila ada nanti terpental salah satu dari pembicara, akan membuka akun cadangan dan masuk lagi ke room, ya. Kurang lebih kita ini akan berjalan 1 jam, didoakan supaya lancar, tidak banyak mereport, dan juga host dan juga pemilik room akan didoain, ya, supaya ini nggak ada rungkat atau apa gitu, ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditambah dari 2 pembicara? Sudah. Cukup, ya, cukup. Kita akan mulai dari Pak Bom-Bom. Yosi siap timer, ya. Setelah bicara, timer baru dinyalakan sih. Oke, silahkan Bang Nandar. Baik, 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama yang benar, ya, dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, di mana agama yang benar ini akan mengalahkan semua agama yang ada. Teman-teman, saya terima kasih haturkan kepada yang punya room, kepada Putri Sion dan kepada Pak Bom-Bom, dan saya haturkan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan banyak jiwa yang saya menangkan pada malam hari ini, banyak orang-orang yang tercerahkan. Tema kita pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad atau Paulus yang nabi palsu. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam Matius 7, ya, Payomer Yehoshua Hamasya Hijaharu min fi'ai hasyeker. Waspada terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu, habaim alaihem, yang datang kepada kalian. Kalau dalam bahasa Arab itu alaikum. Bilbus kebashim yubatok tokam zeevim torfim. Si nabi palsu itu bilbus, menyamar seperti domba, ya. Bilbus kebasim, menyamar seperti domba. Yubatok tokam zeevim torfim. Padahal mereka ini adalah serigala yang buas. Tidak pernah sejarah mencatat, ya. Tidak pernah sejarah dan ayat Alkitab mencatat ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali hanya Paulus. Di dalam bahasa Ibraninya yang merupakan bahasa Yesus, habaim alaihem. Si nabi palsu itu mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba. Domba adalah core of value kekristenan. Ya. Di abad pertama ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, nggak ada yang lain kecuali Paulus. Dan kalau kita melihat ayat berikutnya di ayat ke-17, 18, apa kata Yesus? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Sejarah mencatat Paulus ini awal mulanya pohon yang buruk.
Dia itu orang yang pembunuh, pembantai. Bahkan ada salah satu pengikut Yesus namanya Stefanus dirajam, dilempari batu karena dihasut oleh Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad awalnya adalah Al-Amin, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 3:14. Ya, ketisios tauteo, Nabi Muhammad itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dia adalah Ho Amen, Ho Martus, Ho Pistos. Dia adalah Al-Amin. Jadi jangan ditutup klaimnya Pak Bom ya. Jadi nabi palsu yang disebutkan di dalam Matius 7 ayat ke-15, 17, 18, 19 itu adalah Rasul Paulus. Makanya di dalam perikopnya dijelaskan pengajaran sesat. Apa pengajaran sesat dari nabi palsu itu? Yaitu menuhankan Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui, para nabi itu disuruh hanya untuk menyembah Allah yang Esa. Di dalam Matius pasal 4 ayat 10, Payomer Yeosua amacia ibedu et Allah. Berkata Yesus, ibedu et Allah. Menyembah berbakti itu hanya kepada Allah. Di dalam Sefer Markus, Perek, Staim Esreh, Mispar, Esrim Vetesa, Payomer Yehosua Hamasya, Ana Harisona, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian di ayat ke-32-nya, apa kata Rabi Yahudi ini? Emet Amarta, benar yang engkau katakan itu. Sehu, bahwa dia itu Sehu Ehad, bahwa dia itu adalah Esa. Sedangkan Paulus adalah nabi palsu. Ini sebagai sebuah prolog dulu ya. Ini adalah nabi palsu sebagaimana penjabaran 10 menit lagi. Awal. Ini 10 detik. Hah? 10 detik. 10 Baik, detik terima lagi. kasih. Itu saja sebagai permulaan ya. Nanti saya jabarkan kelanjutannya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Sekarang diperbesar Pak Bom ya. Silakan mute-nya dibuka Pak Bom. Salam, selamat malam. Jumpa lagi bersama dan Pak Bom ya. Oke, Iya. dimulai Malam sih. hari ini Megaloman Merah akan melawan si Mulut Congor. Minta maaf ya. Ya, saya boleh prolog, oke? Nandar dari tadi mengatakan bahwa Paulus dia membawa dalam Matius 7 ya ayat 15 sampai 23. Nah, sebentar nanti setelah Nandar baru saya akan jawab ya. Oke. Kita ketahui bahwa dalam kitab orang Yahudi punya kitab, ada kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi ya, dan Injil. Nah, kita melihat bahwa dia premis bahwa Paulus itu adalah rasul palsu atau nabi palsu. Paulus dari suku Benjamin. Sesuai dalam firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, jangan engkau menyembah ilah lain di sekeliling bangsa Israel. Berarti firman tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Kemudian di dalam Mazmur 147 ayat 19, firman Tuhan hanya diberikan kepada keturunan Yahudi. Yahudi itu apa? Lewi, Benjamin, Yehuda. Raja, contoh Raja Daud, dia disebut ya, tapi hikmatnya diberikan, dia nabi ya, tapi dia raja, seorang raja. Salomo sama. Nah, Nandar kau katakan bahwa Paulus ini nabi palsu. Saya mau ketawa buat Anda ya, saya rasa lucu. Nanti sebentar saya akan tunjukkan mujizat-mujizat Paulus. Ya, Paulus bisa membangkitkan orang mati, Paulus digigit ular juga nggak mati ya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Salah satu Paulus dipilih oleh Yesus, dan yang membaptis Paulus adalah Ananias dalam Kisah Rasul 22 ya, di situ. Nah, kemudian kita santai karena waktu 5 menit jadi. Nandar, halo, malam hari ini kubal balik kau lagi. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Taurat di 2 Tawarik 15 ayat 13,
Di situ dikatakan bahwa tidak boleh ya menyembah Allah lain di luar Israel. Sama satu Tawarik 16 ayat 26 ayat 16, tidak boleh ya menyembah Allah di luar Israel. Nah, kalau kita lihat orang-orang Israel harus menyembah Allah Israel, sedangkan nabi di luar Israel, nabi yang tidak punya damai sejahtera, kalau kita baca di Yeremia 28 ayat 9, saya pikir nabi di luar Israel itu nabi yang tidak punya damai sejahtera. Ya, kemudian nabi itu menghilangkan hukum Taurat. Kita belum saya tunjukkan data, ya masih prolog jadi. Nah, nabi di luar Israel itu nabi palsu. Tidak ada nabi di luar Israel. Itu sudah dalam kitab Taurat, kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan Mazmur 147. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Dan itu firman Tuhan diturunkan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim. Jelas Yosua Hamasya Yod-Heh-Vaveh berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf ya Nanda ya. Nah, kalau kita melihat, jangan tertawa saja Nanda. Kubal balik kau ini mantap ini. Saya santai aja. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Taurat, contoh di dalam Imamat 26 ya ayat 1 dan 9. Jangan engkau membuat bagimu berhala, terutama batu berukir. Dan Yesus juga katakan dalam Matius 24 ayat 26, akan ada nabi palsu dari padang gurun. Dia menyembah batu berukir, Imamat 26. Kemudian Yeremia 3 ayat 2, nabi palsu itu dari Arab Saudi. Itu sudah jelas Alkitab. Kalau kemarin Yeremia. Kemudian nabi palsu ini akan menghilangkan hukum Taurat. Itu ya, menghilangkan hukum Taurat. Apa yang dihilangkan? Termasuk 10 ya. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan engkau bagimu patung. Nah, nabi palsu ini bikin penyembahan batu ya, batu yang menghapus dosa. Yang ketiga, kuduskan hari Sabat. Kuduskan apa? Jangan engkau menyebut namamu dan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 23 ayat 13. Tidak pernah orang Israel panggil Allah Subhanahu wa taala. Panggil apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kuduskan hari Sabat. Di mana Nabi Muhammad kuduskan hari Sabat? Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, jangan mencuri. Lah, siapa yang mencuri kolor merah Nandar? Itu sampai sekarang dipertanyakan. Jangan bersaksi dusta. Siapa yang bersaksi dusta Nandar? Siapa yang menjadi saksi Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro? Siapa saksinya? Sedangkan Nandar tahu dalam Ulangan 19 ayat 15. Maaf, waktu sudah habis Pak. Timer sudah habis. Sudah pas. Silahkan Pak Nandar. Saya besarkan. Ya, layar saya digerakkan. Ya. Sebelum saya mulai, sinyal saya bagus apa enggak? Bagus kok, bagus. Ya, bagus. Oke, baik. Oke, sekarang sudah bisa mulai? Sudah. Oke. Baik, terima kasih ya. Kita mulai. Saya masuk Kristen malam hari ini juga kalau ada di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu Aba, kamilah Bapa, Vehaben dan anak, Veruah Kodes dan Roh Kudus, Eloheha, Tuhan kamu. Jangankan tertulis seperti ini, tertulis Roh Kudus di dalam Torah saja tidak ada. Jadi kalau Pak Bombom mengacu bahwa nabi palsu itu yang mengajarkan tidak ada mengajarkan Allah lain di hadapan kita kecuali Allah yang esa, yang justru yang mendapatkan legitimasi, yang mendapatkan legalitas dari orang Yahudi yang menuhankan satu Tuhan yang esa yaitu Allah adalah orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi mengklaim Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Di mana dasar ayatnya? Kita buka di sini Pak Bombom ya. Ini kitabnya orang Yahudi ya, Sefaria. Ini Sefer Semot Ferek Esri Mispar Stayim. Di sini di dalam Targum Rasag Rabi Sadia Gaon, di sini dikatakan Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu. Ternyata orang Yahudi mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Jeder satu. Kemudian
Pak Bombom tadi mengatakan ya Paulus ini apa namanya itu bermukjizat, ya, bermukjizat. Saya tunjukkan ayatnya Pak Bombom. Bentar, Matius 24 ayat 24. Perhatikan Pak Bombom. Lihat ini teman-teman ya. Jadi Paulus bermukjizat itu wajar. Kita lihat nih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi kalau Paulus menghidupkan orang mati, ini berarti perkataan Yesus benar dan mujizat-mujizat sehingganya sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya ke-12 murid Yesus itu terperdaya dengan tipu daya Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 apa kata si Paulus? Ya, kata Rasul Paulus, aku menjerat kamu dengan tipu daya dan kelicikan. Ternyata begini. Kemudian kita baca ayat ke-26-nya. Ini Paulus juga. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada padang gurun. Di dunia ini tidak pernah ada yang bersaksi melihat Yesus di padang gurun kecuali Paulus. Jangan kamu ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Dan tidak ada yang menerima firman di dalam bilik penjara kecuali Paulus. Selama 4 atau 5 tahun, Paulus terkurung di penjara. Dia menulis Efesus, dia menulis Filipi, menulis Tesalonika dan lain-lain. Ini di dalam bilik. Kemudian, ya saya tunjukkan lagi Pak Bombom. Bentar, mana lagi tadi ya? Dan Rasul Paulus itu adalah nabi. Di mana ayatnya? Maksudnya nabi yang tidak asli ya teman-teman ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Nih, ternyata Rasul Paulus itu adalah nabi. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan beberapa pengajar. Kalau kita dilihat di dalam bahasa Ibrani-nya, Nefiim, para nabi, Yumoim, dan para pengajar, Hayubakhillah, Asep, Antioquia, Barnaba. Nanti karena ini terhalang dengan waktu, saya langsung saja, Sarharoba, Saul, dan juga Saulus. Ternyata Saulus adalah nabi dan dia adalah rasul. Teman-teman harus paham bahwa sebelum dia bertobat adalah Saulus namanya. Ketika dia bernama Saulus, dia adalah nabi. Tentu bukan nabi asli, tetapi nabi yang tidak asli. Setelah dia bertobat dan orang Kristen kemudian mendeklarasikan bahwa yang bersangkutan adalah rasul, barulah namanya berganti jadi Paulus. Ya, belum lagi kita lihat di ayat 1 Tesalonika 4 nomor 16, ramalan Paulus meleset. Salah satu ciri nabi palsu itu adalah ramalannya meleset. Salah satu ramalan nabi palsu itu ramalannya meleset. Paulus, aduh waktunya ya, aku tuh ada. Oke lah, pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kalau bukan Paulus? Itu pertanyaan saya. Siapa nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus kalau bukan Saulus? Silakan. Sudah. Jangan dulu. Oke. Langsung. Teman-teman, kita lihat tadi pernyataan Nandar. Nandar mengatakan bahwa sampai di kitab orang Yahudi bilang Paulus palsu. Pak Bambam sebentar. Tadi ada yang mau saya garis bawahi bahwa Pak Nandar di jam 20.56 mau masuk Kristen malam ini juga bila 1. Apa tadi Bang Nandar? Sudah lah tema itu. Roh Kudus kalau dalam Alkitab. Ya, Roh Kudus. Ya, ini itu judul topiknya lain. Dia sudah itu makanya saya mau kasih tahu ini ya. Oke, siap Bang Pak Bambam. Itu yang tadi Nandar katakan masalah Roh Kudus itu sudah melenceng. Itu nanti part kedua ya. Pneuma. Ya. Kisah Yohanes 14 ayat 16 tentang pneuma atau Roh Kudus itu. Itu lain ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau kita lihat Nandar tadi berbicara tentang Paulus palsu. Nah, dia membawa kitab Yahudi. Ini saya mau tertawa ini. Saya ada baca Al-Quran surat 69 ayat 45 sampai 46. Di situ orang Yahudi bertanya sama Nabi Muhammad, di manakah mujizatmu kalau engkau nabi benar? Ya, kita baca dulu di dalam kitab Ulangan ya. Nandar kubal balik kok malam hari ini.
Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Maka nggak bisa dibalik. Nih, di dalam kitab Ulangan ya, ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku Yod-Heh-Vaveh, perkataan itu tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah, nabi itu harus mati. Perhatikan, nabi-nabi palsu itu harus mati. Sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami akan mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Berarti peringatan nabi palsu itu kalau tidak benar nubuatannya, perkataannya, mujizatnya tidak ada, harus mati. Mati diracun sesuai dalam Yeremia 23 ayat 15, Yeremia 8 ayat 15. Nah, kita lihat. Nah, ini dia Sahih Al-Quran 69 ayat 45 dan 46. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan, kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Ini nabi palsu, nanti mati diracun ya. Nanti aku lihat dulu, aku kasih tunjuk dulu. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad suatu tanda mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada pemberi petunjuk. Jadi Nabi Muhammad tidak punya mujizat, Nandar. Tidak ada. Paulus punya, ada banyak. Saya bisa tunjukkan berapa ayat. Sekarang kau jelaskan dulu, Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Dar kecer ketembak kau. Kemudian karena Nabi yang tidak punya mujizat, terpaksa apa yang terjadi? Sayang, dia mati kena racun. Ya, karena Nabi itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau Nabi Paulus kena racun digigit ular, nggak mati, Nadar. Ini sahih hadis ya. Hadis Abu Daud nomor 3912 telah menceritakan kepada kami bin Akira dari Khalid, Muhammad bin Amru dari Abu Salamah, dan Abu Hurairah di Jakarta. Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf ya kalau aku salah ya, menerima hadiah namun tidak makan zakat. Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Bakiyah dalam riwayat lain dari Khalid, Muhammad bin Amru dari Abu Salamah, namun ia tidak menyebutkan Abu Hurairah berkata. Sebentar, Nandar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah namun tidak makan zakat. Ia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Rasulullah SAW sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Sisa 10 detik. Kemudian beliau bersabda, ingatlah tangan kalian, berhenti makan. Kemudian kalau kita baca terus di sini, wanita Yahudi menurutnya. Jadi Nabi Muhammad itu makan, Rasul kemudian makan. Ya udah. Oke, waktunya habis. Oke, silakan Bang Nandar. Iya, diperbesar Ci. Baik. Perbesar Evangelis Jonathan Nandar terganteng di muka bumi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas Paulus, tapi Pak Bom ternyata belum bisa mengalahkan saya. Memang mohon maaf ya, tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Kita lihat di sini Pak Bom. Kalau Pak Bom mengatakan mati kena racun adalah nabi palsu, berarti Pak Bom ini menghina Yesus nabi palsu. Kalau teman-teman cari di pencarian Google, Yesus mati diracun. Ternyata yang mati diracun itu adalah Yesus, Pak Bom. Baca Matius 27:48, baca Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini perkataan Mazmur nih. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Tidak pernah ada nabi yang minum anggur asam dan diracun kecuali Yesus. Makanya Yohanes 19:28-30 mengatakan yang ada tertulis gini nih.
Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Itu nubuatan di dalam Mazmur 69:21. Yang minum anggur asam diracun itu Yesus. Jadi ini melenceng dari pembahasan ya. Yang dibahas Paulus larinya ke mana-mana. Kalau Nabi Muhammad, tanya ahli medis, tanya dokter. Nabi Muhammad itu diracun di perang Khaybar pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah SAW itu meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad meninggal dunia karena apa? Karena firman Tuhan turun Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditul lakumul islam madinah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Abu Bakar mendengar ayat ini peka. Ya Rasulullah, kalau Islam sudah benar, sudah sempurna, nikmat yang Allah kucurkan kepadamu setelah dicukupkan, berarti engkau akan meninggal dunia. 3 bulan atau 4 bulan setelah firman Tuhan ini turun, maka Nabi Muhammad meninggal dunia. Meninggal dunianya Nabi Muhammad itu karena risalah sudah selesai, bukan mati kena racun. Kalau Yesus baru mati kena racun. Jadi senjata makan Tuhan yang saudara sampaikan. Dan kita lihat sekarang kita beralih ke Paulus ya. Pak Bombom perhatikan ini ya. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ya 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang mengarungi lautan? Saya kasih tahu ayatnya ya. Ayatnya Paulus nih ya, kita lihat nih, Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu dia minta dari saudaranya di situ dan berlayar ke Syria. Hanya Pauluslah nabi yang berlayar. Oke, kita lihat lagi ya penjelasan saya. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 18 nomor 18, Kisah Para Rasul 27 14, mengarungi lautan. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu hanya tersemat kepada Paulus. Nabi Muhammad itu tidak pernah berlayar ke lautan, menjelajahi daratan. Hanya Paulus. Pertanyaan saya, jangan Anda lari saudara-saudara yang terkasih. Boleh kiranya banyak pribadi yang nama Tuhan dilawat, dipilah, jadi pribadi akhir masa. Pertanyaan Bom, siapa nabi palsu yang kemudian menyamar seperti domba dan mendatang di budi? Kalau Nabi Muhammad surah Al-Qur'an 23-24, wa in piro min nazal fa'atu bisroin seliwat udhaya dunillahi in kuntum shodiqin. Seandainya, ngelag ya. Seandainya kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Kalau kamu orang-orang benar. Sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuat Al-Quran. Oke, nggak usah di ini ya teman-teman ya. Kalau timer aku juga lihat kok. Iya, Bang Nandar nge-lag nih. Harus agak berpindah. Tapi masih kedengeran Bang Nandar. Iya. Selesai. Iya, agak itu nge-lag Bang Nandar. Itu karena dosa terlalu berat itu. Bang Nandar, terlalu banyak dosanya. Merah, sama hanya ada satu. Kalau bisa mungkin berpindah tempat dulu atau gimana nih? Nge-lag tiap kasih Bang aku Nandar. besar dulu, kasih aku besar. Udah bagus. Ganti perangkat dulu ya. Kalau gitu ya. Oke, kita tunggu berarti biar ganti perangkat dulu ya. Kalau nge-lag ganti perangkat. Silakan. Ganti perangkat aja. Nandar. Ya, sabar ya. Iya, ganti perangkat malam hari ini. Kamera dulu ya. Yuk. Tandanya Nandar mau hancur.
Ini larinya. 21:12. Aku didengar kah? Suaraku didengar kah? Kedengaran sangat jelas. Teman-teman yang di rumah santai saja ya. Nandar sudah lari dari topik. Paulus dia lari ke Yesus. Kumal balik kau Nadir. Ada yang komplain tadi Bapak, soalnya tadi terputus pas saya nanya, memang timer tadi tetap berjalan 45 detikan. Gak apa-apa ya Bapak ya. Dari Santai Paulus aja ya. dia serang Yesus. Cocomologi. Iya. Kumal balik kau Nandar. Perhitungan kita di 21:45 kita selesai diskusi, tapi ini masih terpotong juga. Kita tunggu Bang Nandar ya. Teman-teman. Nandar, kau tidak bisa membuktikan Paulus minum racun. Dia lari ke Yesus lagi, kasihan Nandar. Gua santai aja, megaloman santai aja. Kubal balik dia sebentar. Oke. Kita fokus Nandar ke Paulus ya, Bapak ya. Jadi tadi Iya, dia lari ke Yesus karena dia tahu Yesus. Dia kenapa sekarang pakai ayat Alkitab Matius, sedangkan sekarang dia menghina Yesus lagi. Aduh, Nandar. Ya udahlah, kita santai, tunggu dia naik dulu. Hancur Nandar malam hari ini, berkeping-keping. Saya baru kasih tunjuk 2 saja, dia sudah mulai kepanasan. Ada 1 lagi saya mau kasih tunjuk. Mencret kau Nandar. ya. Untuk timer mohon dimaklum karena Yosi mungkin pegel juga, nggak ada ininya nggak ada stand buat pegangan HP untuk timer ya. Jadi kalau misalkan agak goyang-goyang tolong dimaklum. Tetapi kepinggir-kepinggir itu bukan menutupi apa-apa, bisa dilihat ya waktu berjalan itu pasti sesuai gitu. Tidak ada kecurangan atau apapun. Ayo teman-teman tolong tetap layar di TikTok, dukung. Oke, dukung. Yosi bantu dalam doa hari ini Kubal balik Nandar. Dia bilang lari ke Yesus ya. Oke, gua jawab. Ya hostnya dikasih gips ya, silakan, jadi jangan hanya di Nggak apa-apa. Gitu, jangan di. Saya kira waktu 5 menit itu lama, padahal cuma sebentar ya. Sebentar. Berarti aku harus bicara Bapak. cepat ya. Berarti aku harus bicara cepat ya. Betul. Kalau sambil nunjuk data itu harus cepat. Tadi Nandar itu bisa optimal dia pakai. Pak Jonathan Nandar minta karena ini baru saya hidupkan permintaan tamunya. Oh iya. Udah dibuka aja dulu, nggak apa-apa. Udah aku buka. Terima kasih. Ini juga Kak Putri semua saya ini Kak Putri juga ya nih. Kak Putri tinggal sedikit nih. Yang mana? HP-ku. Iya, sambil di charger lah. Nggak bisa Jangan masuk. sampai rungkat. HP-ku tuh nih kalau nggak dimiringin itu nggak bisa. Unik kayak kamu ya, Ci. Unik kayak Bapak Bom dan Bapak Yonatan Nandar. Layani Nandar itu pakai megaloman saja begini. Iya. Saya cari itu dulu ya yang pakai lipstick itu biar ku main dia dulu. Puji Tuhan ini hari ini Bang Nandar ini mau menerima ya, mau menerima panggilan kita gitu untuk bisa berdiskusi hari ini, itu luar biasa ya. Bang Nandar juga luar biasa gitu ya. Siap. Mana ya belum ya Bang Nandar udah belum selesai ada. Ya ini Kak. Rencananya 21:45 tapi ini kepotong udah berapa menit ini? Ada 5 menit terpotong. Kalau yang kepotong biasanya. Iya, biar enak kita dengar Bang Yonatan Nandar menyampaikan memang lebih baik disiapkan dulu. Besok kalau ada diskusi ngomong dong Ci, besok jam sekian gitu. Jadi aku bisa persiapan gitu. Wes Ci, ini mendadak semua Ci. Bagaimana? Iya, Pak Bom. Bagaimana narasi? Nandar ini tidak dengar perkataan saya ya. Dia membawa kitab Yahudi. Saya kasih tunjuk Ulangan 18. Iya. Kenapa dia menjelaskan bilang Yesus, sedangkan Yesus berkata, aku tidak menerikan salah satu hukum Taurat. Nah, kenapa dia bilang Yesus lari lagi ke Mazmur, Yesus mati racun. Sejak kapan Yesus mati di racun? Aduh, kasihan Nandar. Belum ada permintaan ini ya. Oh, ini udah ada. Oke, udah ada. Iya. Tes dulu, dibesarkan sebentar ya Bang Yonatan, kita tes dulu. Oke, tes dulu. Assalamualaikum Bang. Gak ada suara Bang. Mike. Oke, sudah ya, bagus ya. Oke, sip. Sekarang giliran Pak Bom ya. Saya buka timer. Oke. Buka timer dulu Bapak sebentar. Iya, silakan dimulai. Oke, Nandar, kau tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, kau lari. Kita bahas tentang Paulus atau. Sebentar Bapak. Sebentar.
Ya, oke. Siap, Ci. Kita bahas tentang Paulus atau nabi palsu. Sekarang kau mengambil apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 15 sampai 22. Mulai, Ci. Mulai. Oke, sebentar. 3 sampai detik 5. Siap, Baka. Silakan. Oke, tadi kau mengatakan bahwa harus masalah Paulus, nabi palsu atau nabi Muhammad. Sekarang kau lari ke Yesus. Sedangkan kau ambil Injil dari tadi serang Pak Bombom. Injil Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kau koplak nandar. Kau bilang Yesus bernubuat dalam Matius 24 ayat 26. Padang gurun. Yang di padang gurun itu siapa? Padang gurun itu Nabi Muhammad, bukan Paulus. Kau belum pernah ke Israel ya. Jangan kau bilang di Israel itu padang gurun. Arab Saudi yang padang gurun ya. Tadi kau bilang Yesus. Kau sekarang bawa lagi Yesus minum racun. Saya pikir kau cocokologi. Di dalam Ulangan ya, Ulangan 18 ayat yang Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Di situ nabi yang tidak punya mujizat. Saya tanya kau Nandar. Nabi di dalam kitab Bilangan. Kau catat baik-baik. Bilangan 23 ayat 23. Nabi itu tidak bisa kena santet. Nabi itu tidak bisa kena sihir. Nih Nandar, nabimu kena sihir Nandar. Nih, kubal balik kau Nandar. Nih, kau baca ini Nandar. Nih, kau baca ini. Hadis Bukhari 2939. Nih. Ya, ini Bukhari 2939. Ini sahih. Sahih. Nih. Bentar ya. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hasim. Isyam berkata, telah bercerita kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu, entah apa kalau aku salah, bahwa Nabi pernah disihir Nandar, disihir. Ini hadis Bukhari, sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu. Nih, padahal yang tidak. Nabi kena sihir. Bagaimana bertentangan dengan Bilangan 23 Nandar? Nabi disihir, Nabi makan racun, mati diracun karena menghilangkan hukum Taurat Nandar. Tuh. Nandar, kau jawab dulu. Catat hadis Bukhari 2939 Nandar. Nih. Kemudian Nabi tidak punya mujizat, bertentangan dengan kitab Yahudi. Gak ada mujizat. Kau bilang Al-Quran. Aduh, minta maaf Nandar, ya. Nabi Muhammad tidak punya mujizat, kejar. Kemudian Nabi Muhammad mati diracun. Nih, akhirnya apa? Nabi minum racun. Nih, kemudian wanita itu dibunuh, ya. Nabi itu dibunuh. Nabi itu membunuh, perempuan itu menyuruh sudah dibunuh. Nabi juga mati diracun. Nandar, apakah hadis ini tidak sahih? Nih, ini portal Islam tanggal 25 hari ini kita diskusi. Ini sahih. Ya, coba kau buka hadis ini, baca baik-baik. Saya nggak usah jelaskan, lu kan orang Islam nih. Sunan hadis Abu Dawud 39. Tadi kau bawa Yesus. Yesus itu semua, saya tunjukkan ayat. Yesus itu, aduh terima kasih banyak Jin Botol, boleh berkati. Nandar, kau lihat ya, yang mati itu Nabi Muhammad, bukan Yesus mati diracun. Kau ngarang. Seluruh dunia mencatat Yesus mati disalibkan. Ya, 4 kali Yesus katakan bahwa dia akan mati. Ya, disalibkan. Nih, jelas ini. Ya, oh haleluya. Nih, kau lihat ini Nandar, nih. Aku merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, makan daging kambing, dan sekarang adalah waktu terputusnya urat naging dadiku. Nih, kau lihat ini Nandar, cekar. Nih. Ini karena apa? Kemudian kami benar-benar memotong urat tadinya. Ini nubuatan. Allah melarang Nabi Muhammad jangan berbuat yang lain-lain. Ini. Maka tidak ada seorang pun dari kamu dapat menghalangi kami dari memotong urat nadi. Ini nubuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus siapa melanggar, ya siapa melanggar akan mati diracun. Nabi Muhammad kena sihir. Tuh Nandar, kau jangan lari ke Yesus, tidak ada hubungannya Yesus Nandar. Ya, nih kau catat ini Nandar. Nih hadis Bukhari Sahih 2939. Nabimu disihir. Sejak kapan Paulus disihir? 20 detik lagi. Nandar, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberikan kuasa kepada
Paulus bisa membangkitkan orang mati, itu mujizat, banyak mujizatnya. Sorry lu jawab, lu jangan lari ke Yesus. Yesus mati karena disalib, orang semua tahu. Yang udah Yesus mati. Siap, selesai Bapak, selesai. Oke. Waktu habis. Waktu habis. Ya, silakan baik. Bang. Sekarang saya. Ya, sebentar, jangan dulu dimulai. Oke. Oke, saya berbicara. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bom-bom ini kalau hadis memang dipelintir ya teman-teman ya. Justru yang meracun Rasulullah SAW namanya Zainab binti Al-Haris. Setelah insiden itu, wanita pembunuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Setelah diinterogasi, kenapa kamu meracun aku? Kemudian wanita itu menjabarkan, kalau kau adalah nabi, kau tidak akan mati. Tetapi kalau kamu adalah bukan nabi, kau mati. Ternyata sahabatnya Al-Bara itu meninggal dunia setelah memakan racun itu. Tapi Nabi Muhammad, makanya kalau belajar tentang Islam itu harus komprehensif. Sejak kapan terjadi peristiwa peracunan itu? Peristiwa itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Mana ada racun sianida bisa bertahan 4 tahun, 5 tahun, bom-bom. Tadi sudah saya jawab. Musuh terbesar orang Kristen itu adalah Alkitabnya sendiri. Yang mengatakan Yesus diracun dan mati kena racun itu adalah kitab Anda. Tadi yang saya jabarkan. Tapi saya tidak akan membahas Yesus karena memang nggak bakal bisa disanggah. Yang saya akan bahas seterusnya adalah Paulus. Ya, Anda jangan membela diri ya. Emang jelas itu Yesus mati diracun. Orang bisa searching kok. Kemudian, ya teman-teman semuanya, pertanyaan saya nggak dijawab loh. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu? Ingat, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba? Nabi Muhammad mana pernah menyamar jadi domba? Kemudian, kalau Anda melihat secara jeli, kita lihat ya, di dalam Matius 23 ayat 15. Ya. Pak Bom-bom perhatikan ini ya, biar Pak Bom-bom dapat hidayah nih. Matius 23 ayat ke-15 ini hanya Paulus. Bahkan celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Orang Farisi mana boleh ya, mana boleh menyebarkan agama kepada orang di luar Israel. Ternyata si Paulus inilah yang dimaksud oleh Yesus. Karena si Paulus inilah yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan. Jawab Pak Bom-bom. Kemudian kalau kita lihat Matius 7 ayat ke-22, ini kan pengajaran sesat si Paulus. Nah, ini kan sesuai dengan temanya ya, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tolong Pak Bom-bom identifikasi siapa nabi palsu ini. Ini kan hanya Paulus. Kalau kita melihat nih dari buah pengajarannya itu adalah di ayat ke-22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan. Tidak pernah ada suatu agama, suatu komunitas yang menyebut Yesus Tuhan, hanya Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak pernah ada agama yang bernubuat atas nama Yesus, kecuali orang Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini hanya orang Kristen. Nah, pada ayat ke-23, Yesus berterus terang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, masih ada waktu saya. Kita lihat nih, betul enggak Paulus itu menjelajahi padang gurun ya? Kita lihat kisah para Rasul 9 nomor ke-7. Karena nabi ini yang dimaksud adalah Paulus, maka kesaksian Paulus kontradiksi. Kisah para Rasul 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang jua pun. Karena memang nabi palsu suka berdusta. Kisah para Rasul 9 nomor ke-7 dengan kisah para Rasul 22 nomor 9 itu kontradiksi. Ya, kalau di sini dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya. Kalau yang di ayat ke-7 pasal 9 itu kebalikannya dari peristiwa ini. Karena inilah memang nabi palsu yang dinyatakan oleh Yesus. Jelas nubuatannya. Ya, Pak Bom-bom. Sekarang coba jelaskan kepada saya. Ini Anda ditonton oleh orang Kristen dan orang Muslim. Ya.
Siapa nabi palsu yang 30 menyamar detik seperti lagi. domba? Baik. Siapa nabi palsu yang menyamar seperti domba? Dan nabi itu telah menyesatkan orang pilihan juga. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya banyak. Ya, mengeluarkan air dari celah-celah jari jemarinya, memberi makan puluhan ribu. Kalau Yesus hanya mampu memberi makan orang 5.000, Nabi Muhammad puluhan ribu. Jelas. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Jeder, Pak Bom-Bom. Dijawab pertanyaan saya. Jangan cong terus dari tadi. Jeder. Ya, selesai, Pak Nanda. Ya. Dibesarkan yang Pak Bom-Bom. Oke, aku besarin ya. Nandar, look at me, Bom-Bom. Nandar, Mulai, Ci, mulai. kubal bali kau Nandar. Nandar, malam hari ini semua saksikan, saya dan bikin kau Mulai, Ci, kau mulai, penipu. Kau penipu. Kau mengatakan bahwa perempuan yang racun Nabi Muhammad itu masuk Islam. Nih, kutunjukkan dalilmu Nandar. Kau penipu. Nih, kutunjukkan kau nanya ya. Nih, tunggu kau penipu, kau tipu kami semua. Ya, kau memang penipu, pendusta kau. Ya, kau lihat ini Nandar, ya. Nih, jika seorang nabi, aku lakukan tidak akan membahayakanku, namun jika engkau seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan apa nih Nandar? Kau penipu Nandar. Nih, memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Nabi palsu yang membunuh orang, bukan masuk Islam Nandar. Kau penipu. Kejar. Makasih jin botol yang dukung Pak Bob itu. Maka ia pun maka ia pun dibunuh. Nabi apa yang membunuh? Karena nabimu tidak melakukan 10 hukum Taurat. Jangan membunuh. Nabimu membunuh Nandar. Kau tidak menjelaskan, berarti nabimu di luar Israel tidak melakukan 10 hukum Taurat. Kutembak kau. Ya, membunuh perempuan dibunuh, kemudian aku berkata sakit yang membawaku kepada kematian. Ini ngaku loh, Nabi mati, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Dan sekarang adalah waktunya terputus punggungku. Nandar, Nabi mati diracun. Kau pembohong. Sekarang kau bawa ke Matius Nandar. Nih, ini perikopnya ya, untuk Nabi palsu, bukan untuk Paulus. Kau baca yang terakhir dah. Ini bukan untuk yang Paulus. Ini apa nih? Ini. Kau lihat. Baca bahasa Indonesia baik-baik. Kau penipu ya. Pada hari terakhir. Sekarang saja belum hari terakhir nih. Pada hari terakhir. Berarti nanti akan datang ya. Orang akan berkata, Tuhan, ini untuk orang. Memang ini untuk orang yang mengaku kenal Yesus. Untuk Ustaz Kenama, saya dibaptis, saya percaya Tuhan Yesus macam Nandar. Saya melakukan Yesus sujud, Yesus menyembah kepada Allah. Oh tidak ada, itu kalian ini ya. Jadi kau belum jawab. Nabimu tidak melakukan 10 hukum Taurat. Cedar, makanya mati diracun. Ini saja ya. Sesuai. Kau bilang perempuan ini, kau sudah satu, ini kau sudah pembohong. Kau sudah bohong di sini ya. Kau bilang perempuan itu tidak dibunuh menjadi Islam. Ini dibunuh ini. Baca baik-baik Nandar ya. Cedar, selesai Nandar. Tunggu, kau kasih lihat Nandar, kau belum jawab Nandar ya. Ini Sahih hadis Bukhari 2939. Masa Nabi disantet Nandar? Paulus tidak bisa disantet. Dalam nama Yesus setan lari dari Paulus. Dalam nama Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau engkau menyebut namaku, aku akan melakukannya. Nama Yesus berkuasa di bumi maupun di surga, dan semua sudah terbukti. Nandar, saya mau tanya Nandar. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Nandar, kau lihat itu, hari ini kau tewas. Pertanyaan saya Nandar, di kitab Yahudi kau tunjukkan, adakah nabi-nabi dari Israel ada yang kena santet? Seperti nabimu yang kena sihir ini? Nih, terbayang nabi kena sihir. Kau belum jawab. Berarti nabi palsu kena sihir. Nabi palsu melakukan 10 hukum Taurat, mati diracun. Nabi suruh membunuh. Kau belum jawab. Siapa menjadi saksi di goa?
Ulangan 19 ayat 15 bahwa Nabi Muhammad harus ada yang bersaksi. Siapa yang kata Nabi Muhammad jadi nabi? Kau jelaskan. Pertanyaanku sangat banyak. Tadi kau melenceng, kau sengaja mengalihkan ke Alkitab Yesus mati diracun. Yesus katakan dalam Matius. Kau lihat ya, saya udah tidak perlu kasih dalil lagi sebentar. Ya, kau lihat saya punya wajah nih supaya jangan supaya kau jadi. Kau lihat ini megaloman merah ini. Kau tunjukkan Muhammad siapa yang mengangkatnya jadi nabi, siapa yang saksi. Nabi dalam kitab Yahudi, kau tunjukkan satu nabi yang bisa disihir, nabi orang Israel. Tidak ada, hanya nabi palsu. Yang oh haleluya, jadi botol makasih. Nandar, kau kalah, kau juga Nandar, kau kalah. Kau tunjukkan, ya Nandar, kau tunjukkan ya. Nabi siapa yang saksi di Gua Hiro? Ulangan 19 ayat 15. Kalau kau orang Yahudi, kitab Yahudi, Ulangan 19 ayat 15. Kemudian siapa ini nabi kena sihir ini? Siapa lagi nabi disihir? Mati dilacun. Sudah habis ya? Oh belum. Oh ya. Yeremia 8 ayat 8. Siapa yang memiliki hukum Taurat? Sefanya 3 ayat 4. Sefanya 3 ayat 4. Nabi palsu memiliki hukum Taurat dari para imam. Mati diracun. Nandar kau penipu tadi. Kau bilang perempuan masuk Islam, padahal perempuan dibunuh. Mati. Ya, selesai. Terima kasih Pak Monggo. Seru ya, seru. Ya ini makin panas, sangat seru dan sangat kondusif. Layar saya gedekan, ya. Iya, oke, bisa kita mulai. Yosi, belum, ya, silakan. Oh, belum. Balik cam ya teman-teman. Iya, silakan. Oke, dimulai ya. Ya, mulai. Bom ini teriak tapi nggak ada isinya. Cuma teman-teman kita lihat dalam bahasa Arabnya ya. Ini jelas ya dari NU ini, NU online. Ini jelas dari website NU resmi nih. Di dalam hadisnya begini, qalat balag min qaumi ma lam yakhaf alaika faqul ingkana malakan staroha minhu wa ingkana nabiya pasayuh baru. Apa? Orang yang meracun Rasulullah SAW, Zainab berkata, telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu. Maka aku berkata kepada mereka, jika memang Rasulullah adalah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan beracun itu. Namun jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu. Ini ya, ternyata yang memakan racun itu adalah ada yang namanya Basar bin Bara ya. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan ke Basar bin Baro tewas. Nah, ini memang bukan nabi kalau Basar bin Baro tewas ketika memakan racun. Kalau Rasulullah, saya sudah jelaskan berulang kali, beliau diracun pada tahun 6 Hijriah, meninggal dunia setelah Al-Maidah ayat ketiga turun. Karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dihidangkan. Namun ternyata keputusan Rasulullah SAW itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Nah ini ya, kemudian, sebentar ada iklan nih ya. Kemudian setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam barulah ya, Zainab itu dihukumi mati sebagai kisos, hukuman atas tewasnya Basor. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin menghukum Zainab itu bukan karena meracun Rasulullah, tetapi ada sahabatnya yang meninggal dunia. Itu ada namanya di dalam Islam itu hukum kisos. Orang yang membunuh maka dia harus juga mati gitu. Nah, jadi Anda yang memotong-motong hadis bom-bom, kalau Yesus mati kena racun itu fakta. Ya, kalau Yesus mati kena racun itu fakta. Teman-teman searching di Google, Yesus mati diracun, fakta dia. Masalah disihir, Matius 4 nomor 1 sampai 10, Yesus dibopong sama iblis. Mana ada Tuhan dibopong sama iblis, Pak Bom-bom? Oke, saya nggak mau beralih kemana-mana. Anda katanya hebat. Saya tanya, siapa nabi palsu yang kemudian mendatangi murid-murid Yesus? Matius 7 nomor 15, sudah hampir 1 jam. Saya tanya satu pertanyaan ini saja, Anda tidak menjawab. Sedangkan pertanyaan Anda tentang Nabi diracun, tentang ini dan itu, sudah saya jawab. Quran surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Tidak pernah ada manusia yang mampu membuat Quran meskipun 3 ayat. Oleh karenanya Al-Quran dijamin keasliannya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kita tidak membahas tentang kitab suci. Tolong jelaskan kepada saya, siapa nabi palsu yang kemudian mendatangi murid-murid Yesus? Baca Matius 7 nomor 17-18, Yesus sudah menjabarkan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Anda akui atau tidak, Anda jujur terhadap diri sendiri atau tidak, Paulus ini pohonnya buruk. Dulu dia ini pezina, si Paulus itu. Dulu ini dia pendusta, dan Paulus inilah yang kemudian membunuh Stefanus. Makanya orang Kristen banyak yang bernama Stephen, ya, Stephen Indrawibowo, karena Stephen ini adalah ikonik pengikut Yesus yang dibunuh karena hasutan si Paulus. Ini fakta sejarah loh, Anda harus akui itu. Yesus sudah menjelaskan pohon yang baik ini tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ternyata Paulus ini pohon yang buruk. Kalau Nabi Muhammad sejak mudanya pohonnya baik. Beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam sejak mudanya dikatakan, digelari Al-Amin. 30 detik lagi. Ya, digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Makanya kitab saudara pun Wahyu 3:14 menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Jeder, Pak Bom. Kalah lagi Pak Bom nih ya. Oke. Itu tolong dijawab ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Pak Bom. Dijawab pertanyaan saya. Biar nggak ada yang mualaf lagi, nanti banyak yang mualaf loh. Ya, selesai. Terima kasih Bang Nanda. Silakan. Oke, Ibu dan Bapak yang mengikuti live ini, yang tergerak untuk mendukung dan mensupport Pak Bom dan Bang Nandar, silahkan. Untuk mensupport host juga silahkan ya. Oke, kita perbesar yang Pak Bom. Ya, ini sudah mungkin bisa gantian nggak Kak Pasien? Baterainya udah 12% nih. Kenapa? Baterainya udah 12%, mungkin bisa ganti. Bisa siapa yang mau ganti? Tapi saya nggak bisa buka. Gimana nih maksudnya? Satu kali dulu. Saya jawab Nandar dulu. Satu kali dulu. Iya. Satu kali dulu, sebentar. Langsung satu kali dulu. Baik, siap Pak. Saya Satu kali habis itu baru kita bicara. Oke, silahkan. Ya, Nandar. Sebentar, langsung timer. Nandar, bagaimana saya mau jawab? Kau mengatakan domba siapa dibawa kepada nabi palsu? Paulus bukan nabi palsu. Bagaimana nabi palsu? Nabi palsu itu tidak punya mujizat. Nabi palsu itu kena sihir. Bagaimana saya mau jawab bila ada nabi palsu dibawa kepada seorang domba, kepada domba? Belum tentu, tidak mungkin saya mau jawab. Nabi palsu siapa? Paulus punya mujizat. Paulus tidak pernah kena sihir. Paulus mengusir setan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 10, Paulus membangkitkan Eutikus. Sesuai dalam firman Tuhan, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22, Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Itu janji Yesus. Sekarang kau tidak jawab dari tadi. Dor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nandar. Oh haleluya. Nih Nandar, kau dengar itu. Yang mati diracun itu jelas Nandar. Kau belum jawab pertanyaan saya. Siapa yang bersaksi di dalam gua bahwa nabimu adalah nabi? Kata kau bawa kitab Yahudi kan? Yahudi berkata di kitab Yahudi Ulangan 19 ayat 15, 2-3 orang saksi sah. Siapa menjadi saksi Nabi Muhammad dalam gua? Siapakah dia manusia itu? Yang kedua, tadi kau mengatakan kau penipu. Saya kasih tunjuk kau hadis ya. Hadis Bukhari tadi, Nabi kena sihir. Ini hadis Bukhari, Nandar kau tidak jawab. Kemudian Sunan Abu Daud, Nabi mati diracun, ya. Nabi mati diracun. Nandar, aduh bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi. Buat Nandar malam hari ini. Nandar kok tidak jawab Nandar. Nih Nandar, kau lihat nih Nandar. Nih Nandar, nih ini bukan satu hadis Nandar. Nih Nandar. Sunan Abu Daud 45 ayat 22. Kau lihat ini di layar. Ini juga nih Nandar.
Saya sudah kasih kau dah. Sunan Abu Daud 3912. Nih, yang ini juga Nandar. Nih, Nabi dimati diracun di Khaybar. Kemudian Nabi apa Nandar? Ya, Nabi apa? Membunuh seorang wanita. Tadi kau penipu. Kau bilang Nabi katanya mengutus perempuan